kembali lagi di channel Pamungkas Barber. Kali ini gue sama capster gue ini membuat guideline. Sebelum melakukan proses pemotongan, kita wajib nih alat bersih, steril, dan pastinya nyaman. Agar kalian makainya nyaman, customer juga merasa senang kalau tempatnya bersih. Oke, lanjut pemasangan kain kip. Ini pemasangan kain kip yang baik dan benar. Lanjut, gua pakai neck paper untuk di bagian leher supaya rambut customer yang kita potong tuh nggak masuk ke bajunya ya. Nah, pastikan pada saat proses kita pengencangan tuh usahakan jangan terlalu kencang dan customer juga nyaman pastinya ya kan. Nah, ini gue amati dulu karakter rambutnya sebelum gue melakukan parting. Jadi gue amatin dulu, gue baca dulu. Nah, baru selanjutnya gue melakukan proses parting. Nah, ini gue ambil jepitan karena gue nggak punya apron. Kalian bisa pakai trik ini. Nah, nempelinnya di ujung bagian baju lengan kalian ya. Pada proses penyemprotan ini, itu diusahakan nyemprotnya jangan sampai kena rambut bagian bawah ya, karena akan mempersulit kalian dalam proses membuat parting nanti. Lanjut, gua belah untuk ngelihat karakter alaminya, lalu gua parting di sini. Nah, berhubung rambutnya pendek, langsung aja gua belah. Gak pakai lama ya, langsung gue belah. Gue buatnya U-section parting. Nah, pada saat proses parting ini pastikan rambut si customer itu benar-benar bersih. Nah, kalau kalian masih kurang paham dengan apa itu parting, bisa kunjungi di tutorial kita yang nomor 1. Itu ada tutorial parting. Tujuannya untuk dijepit seperti ini agar rambut itu tidak bubar lagi, nah, tidak hancur setelah kita belah untuk pembagian atas dan bawahnya. Nah, ini bagian depan gue gulung, gue jepit supaya caranya tuh lebih efisien dan gampang juga untuk kita jepit. Ini gue pakai clipper Kemei 1987 dan gue pakai guard nomor 3 untuk pembukaan guideline di awal. Nah, di sini guideline awalnya gue buka di sini. Nah, itu pastikan lurus ya, dipastikan lurus, tidak belok-belok dan tidak liku-liku. Nah, ini gue pakai bantuan comb atau sisir parting untuk mempermudah gue buat guideline-nya. Jadi tujuan sisir itu untuk dia tetap lurus, tetap seimbang, tetap sama rata pada garis awal tadi. Nah, ini gue pelan-pelan gue buka dulu guideline-nya untuk garis pemandu gue pada saat gue membuat guideline di bagian bawahnya. Perlahan gue pakai clipper dan gue pakai guard nomor 3 ya. Kenapa gue pakai guard nomor 3? Karena gue cari aman. Kalau gue pakai guard nomor 2 biasanya takutnya ketipisan. Gue lanjut sampai belakang, sampai gue guideline-nya bener-bener rapi. Nah, di bagian belakang ini gua ngambilnya memang sedikit agak tinggi ya guys, karena gua memang mau rencananya tadi gua mau buat dia itu high fade, jadi gua buatnya tinggi. Nah, ini gua ngeratain guideline-nya biar lebih jelas, biar lebih enak dilihat. Gua lanjut sampai bagian samping, terus merata, dibersihkan lagi, karena menurut gua Kemei 1997 ini dia nggak sebersih mesin wall sih, cuman worth it lah untuk harga yang terjangkau untuk pemula. Gua recommended banget nih clipper yang satu ini.
Setelah gue bersihin, setelah gue bentuk guideline di awal, nanti gue akan lanjut untuk pengambilan guideline di bawah menggunakan zero blade atau posisi levernya itu di close ya, 0. Jadi gue bentuk nanti di bagian tengah. Berhubung gue mau ngambil high, cuman gue pengen menjelaskan ke kalian, jadi gue ambil posisi medium. Nah, ini gue bersihin dulu guys pakai brush. Gue bersihin dulu. Kenapa gue bersihin? Itu untuk mempermudah gue pada saat proses selanjutnya. Jadi kalau bersih, kita mau detail, mau buat fitting detail itu akan gampang banget. Oke, lanjut. Nah, ini bagian atas dengan bagian guideline yang mau kita buat itu harus dipastikan dia sama ya. Jadi sejajar gitu. Misalnya dia 4 cm sampai ke belakang terus, 4 cm sampai ke belakang terus. Nah, seperti itu, seperti jari gue. Jadi kita nanti gue kasih detailnya lagi. Ini gue pakai posisi levernya tuh di close. Kemudian clipper gue balikin, gue miringin, terus gue buat guideline-nya. Gue buat garisnya dulu. Nah, kenapa gue buat garisnya dulu? Itu karena akan mempermudah gue. Baru nanti kita bersihkan menggunakan detailer atau trimmer. Pelan-pelan gue buat dulu garisnya. Tetap kita harus pantau bagian atasnya ya, biar garis bawah dan garis atas itu terlihatnya sejajar. Gue buka dulu, terus gue bersihin, gue pastikan yang benar-benar sama. Kenapa memang harus dipastikan sama? Karena akan mempermudah kalian pada saat melakukan potongan fade ataupun taper. Itu untuk step by step kalian pastinya nantinya. Setelah guideline awal ini nanti jadi, itu boleh kalian lanjut menggunakan trimmer atau detailer untuk membersihkan bagian bawahnya. Ini gue pakai detailer Kemei KM521. Ini worth it sih buat kalian yang baru main di dunia barber. Trimmer satu ini gue worth it banget ya, yang harganya sangat-sangat terjangkau. Pokoknya harga nggak puas dijamin puas. Ini gue bersihin dulu pelan-pelan. Nah, pada saat pembersihan menggunakan trimmer atau detailer ini, kalian harus hati-hati, kalian harus pelan-pelan, jangan sampai membuat garis baru ya guys. Terus dibersihkan. Nah, bagian bawahnya kurang lebih seperti ini dibersihkan ya. Jadi udah kelihatan ya tuh guideline-nya. Jadi yang bagian atas dan bagian bawah itu diusahakan sinkron. Misalnya dia 3 cm di awal ya 3 cm di belakang juga. Begitupun di bagian tengahnya. Ini gue lanjut ke bagian sebelah kanannya. Gue buat lagi pola awal guideline-nya. Terus gue buat garisnya dulu, terutama karena akan mempermudah kalian untuk ngelihat sinkron enggaknya sih atas dan bawah, sama enggak sih, sejajar enggak sih. Ini bagian belakang gua sedikit buat oval dan tetap dia rata, kiri kanan depan atas bawah. Nah, ini gua pakai mini fade brush. Itu tujuannya untuk mempermudah gua ya, karena dia lebih simpel. Dia seperti sikat gigi yang lebar ya. Lebih simpel banget buat kalian. Nah, itu jari gua menunjukkan dia sama rata. Misalnya dia depan 3 cm, tengah 3 cm, dan di bagian belakang juga jaraknya juga 3 cm. Nah, ini gue pakai
detailer lagi, gue bersihin lagi. Nah itu langsung kelihatan ya guys, perbedaannya itu sangat terlihat. Ini sebenarnya gue tadinya mau buat step fade, cuman berhubung gue mempersingkat waktu, gue hanya buat tutorial guideline dulu buat kalian. Nah next time kalau sudah tembus 1000 subscriber, gue akan sering freestyle. Gue akan berbagi apa itu fade, apa itu klasik, apa itu taper. Gue akan kasih ke kalian pastinya. Ini gue merata, bersihin dulu pakai trimmer. Terus bersihin pelan-pelan. Ingat jangan sampai membuat garis baru, karena itu akan mempersulit kalian nantinya. Nah, jika kalian ada kesulitan pada rambut yang karakter kepalanya itu bergelombang, nah gua saranin kalian itu miringin detailernya, dimiringin sedikit, atau bisa disebut apa ya, flick ya mungkin ya. Nah, di sini udah jadi tuh. Kalian bisa lihat tuh kan, kiri kanannya sinkron sama. Nah, ini gue bersihin dulu pakai brush untuk ngeliat apa ada yang kurang bersih. Nah, cara pembersihan menggunakan brush itu kalian dari atas dulu ya. Dari atas, kemudian lanjut ke bagian leher dan sampai bawah. Di sini gue nggak pakai sikat fade, tapi gue pakai brush powder. Nah ini dia hasilnya, guideline-nya sama kiri kanan ya, presisi. Ini step awal yang banyak dilakukan kalian untuk proses membuat fade.